Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu arahan sekaligus secara resmi acara evaluasi kinerja kader pembangunan manusia. Nanti para narasumber yang sudah hadir sejak pagi tadi ya, Pak Imam dan Pak Susilo yang hari ini akan menguatkan kita sama-sama terkait peran KPM. Yang saya hormati Tuan dari Bapeda, Bapak Ibu sekalian dari DPPS Kabupaten Tangerang, dari DPPKB, DPMPD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPD pastinya, Bu Ai, dan Bapak Ibu DPPS yang sudah hadir, yang kami hormati TAPM Kabupaten Tangerang. Evaluasi kinerja kader pembangunan manusia atau KPM Kabupaten Tangerang tahun 2022 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang maksimal, terutama dalam upaya mencegah dan juga menurunkan stunting di Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, bahwa kita sudah bulan lalu kita sudah melaksanakan Monef kinerja KPM ke 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Bahwa kita Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapkan menjadi lokus percepatan penurunan stunting sejak tahun 2020, jadi sekarang sudah tahun ketiga. Misalnya kita sudah melaksanakan kegiatan itu di tingkat kabupaten, tetapi belum menyentuh sampai ke tingkat desanya. Jadi banyak desa yang seharusnya sudah melaksanakan 8 aksi konvergensi, tetapi sudah sampai tahun ketiga ini. Salah satunya untuk rembuk stunting saja itu banyak sekali desa yang belum melaksanakan, sebagian besar desa belum melaksanakan rembuk stunting. Yang kita rekomendasikan, kita buatkan mungkin berupa cara kesepakatan kedepannya itu seperti apa, siapa berbuat apa, agar pelaksanaan 8 aksi konvergensi di Kabupaten Tangerang itu bukan hanya pelaporan, tapi benar-benar kita berjalan di lapangan itu berjalan. Jadi kita sering kesulitan dalam pencatatan pelaporan karena memang kenyataannya kita di desa itu masih belum ada kegiatannya, belum berjalan secara maksimal. Ya, saya sebagai bagian dari tim Satu Jagat yang mau nggak mau harus hadir ke sini ya. Dan menarik juga karena saya ikuti dari persiapan dengan Bu Ingrid kemarin ya, kemudian persiapan dari evaluasi kinerja dan beberapa kali teman-teman di sini melakukan kapasitas kepada KPM. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu optimalisasi peran dan fungsi dari KPM. Satunya diambil dari kinerja milik scorecard yang nilainya kurang lebih 3%. Cuma yang dari tambahan angka 3% ketika bisa melaporkan milik scorecard. Gitu ya, itu. Sehingga tugas desa itu adalah update data sasaran, yang kedua update pemantauan penerimaan layanan dari kelompok sasaran. Dan ini sekarang adalah kelompok risiko stunting. Jadi bangga, jadi meskipun di bawah itu begitu banyak sistem data, masing-masing punya fungsi sebenarnya. Kunci utamanya adalah mengkonsolidasikan data yang dilakukan oleh DPPS. Ketika tidak dikonsolidasikan, nggak berguna. Justru malah bikin riuh di desa. Ya kan? Dan terjadi gontok-gontokan. Salah satunya adalah kewenangan kepala desa yang membatasi materi.
dalam proses perencanaan, kemudian di dalam pendataan, karena ada peribahasa good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision. Artinya apa? Bagaimana kita ingin menjamin desa di dalam konteks memastikan mereka mampu membuat kebijakan yang baik berasal diawali dengan sebuah data yang baik yang dijadikan dasar untuk melihat sejauh mana konvergensi stunting di tingkat kabupaten itu terjadi. Nah, ini ada di dalam lampiran A dan lampiran B Perpres 72 tahun 2021. Nah, nanti korelasinya dengan teman-teman di desa seperti apa? Kemudian aksi 7, jadi tadi aksi 6 adalah manajemen data ketersediaan terhadap indikator 64 tadi terhadap cakupan layanan yang ada. Kemudian aksi 7 itu adalah bagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan beberapa waktu yang lalu, yang biasanya yang digunakan adalah periode bulan Februari atau bulan Agustus, itu untuk mengukur kinerja sejauh mana layanan itu terjadi di tingkatan desa. Ukurannya apa? Ukurannya adalah berapa jumlah kasus stunting yang ada di masing-masing desa, kemudian berapa angka prevalensi stuntingnya, kemudian dari hasil inilah yang ditindaklanjuti dalam audit kasus stunting yang dilakukan oleh teman-teman TPPS. Jadi TPPS kabupaten itu membentuk yang namanya tim audit kasus stunting atau tim AKS. Nah, tim AKS ini akan melihat secara lebih jauh terhadap anak-anak stunting yang ada dari hasil pengukuran tadi untuk dilihat apa faktor determinan, kemudian rekomendasi tindak lanjut apa yang harus dilakukan di dalam hasil audit tadi. Nah, ini menjadi bagian yang harus dilakukan di tingkat kabupaten melalui aksi 7 tadi. Kemudian aksi 8 adalah bagian dari review kinerja. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan 8 aksi tadi. Kira-kira korelasinya dengan konvergensi stunting di desa itu gimana? Jadi di aksi 1 itu adalah analisis situasi. Itu datanya adalah ada 64 indikator. Dari 64 indikator itu ada 20 indikator yang sesuai dengan apa yang menjadi mandatori desa dalam melakukan konvergensi stunting di desa, itu ada di desa sebenarnya. Artinya perhitungan pendampingan yang dia lakukan oleh TPK itu adalah 150 keluarga. Jadi bisa saja dalam satu desa itu akan lebih dari satu TPK. Ada yang 2 TPK, ada yang 3 TPK, bahkan ada yang 5 TPK dalam satu desa. Nah, kalau KPM itu adalah satu desa satu KPM. Artinya sebenarnya kalau memposisikan, sebenarnya posisi TPK dan KPM itu ada di mana? KPM itu kalau bisa didorong menjadi koordinator atas pelaksanaan tugas-tugas dari TPK tadi. Jadi hasil verifikasi, validasi, hasil pendampingan ini terkoordinasi kepada KPM untuk didiskusikan bersama di TPPS desa. Fungsinya selaku tadi 3M tadi, peran teman-teman TPP baik itu di kabupaten maupun kecamatan dan desa di dalam memastikan KPM itu bisa menjalankan tugas. Kemudian yang tak kalah penting, beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Tangerang dilakukan yang namanya grebek stunting. Nah, ini perlu kami sampaikan. Nah, di dalam grebek stunting itu teman-teman desa terutama Lokus tahun 2023 yang dihadirkan adalah kepala desa, Sekdes karena selaku tim anggaran ya, TAPD-nya desa, kemudian ada BPD, kemudian ada PKK, dan karena PKK selaku TPPS desa itu dihadirkan dalam forum di kabupaten guna mendiskusikan hasil analisis situasi per desanya. Kenapa kok cakupan ini masih rendah? Nah, beberapa waktu lalu di desa juga diminta untuk mendesain program apa yang akan dilakukan oleh desa sendiri sesuai dengan kewenangannya guna meningkatkan atas cakupan tadi. Tetapi, nah ini kami mohon bantuan teman-teman pendamping desa untuk bisa mendapatkan informasi
informasi kembali karena nanti juga akan dilakukan evaluasi dan juga untuk melakukan rekapitulasi terhadap usulan-usulan yang mungkin belum terakomodir oleh APBDes dan kemudian bisa disampaikan di tingkat kabupaten. Des, sejauh mana rencana kegiatan yang sudah didesain yang dialokasikan melalui APBDes maupun juga rencana kegiatan-kegiatan yang mungkin bukan menjadi kewenangan desa yang diusulkan di tingkat kabupaten. Nah, nanti kami juga akan berharap teman-teman dapat menyampaikan itu kepada Dinas PMD maupun Pak Firman dari Bapeda untuk mengkonsolidir tingkat kabupaten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata memang sudah ada, tapi ada juga yang disunat-sunat ya. Jumlahnya ada yang 300, 500, padahal standar perbuknya itu kan kita 500. Jadi bahan perhatian buat teman-teman pendamping desa, tahun besok itu ada 15 desa yang akan menjadi lokus desa stunting. Yang pertama, Desa Saga Baraja, Desa Suradipati, Desa Padu Curug, Desa Guanjaya Pasangebis, Desa Sukamantila Sabis, Desa Mekarsari Racek, Desa Racek, Desa Raja Mulia, Desa Batuangi, Sindang Asih, Sindang Pamuk, Cikatungka, Pasanggeran, Pangkalan, Pasir Nangka.